Guru wajib 8 jam di sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan memberlakukan peraturan baru. Mendikbud Muhadjir Effendi menyatakan para guru nantinya wajib ada di sekolah selama 8 jam mulai tahun 2017. Aturan tersebut juga akan diberlakukan untuk guru-guru di pedalaman. Sementara itu untuk guru tidak tetap atau GTT tidak diwajibkan. Guru diwajibkan berada di sekolah selama 8 jam sehari atau 40 jam untuk 5 hari kerja dalam sepekan. Aturan 8 jam berada di sekolah ini dalam artian tidak terus-menerus guru mengajar selama 8 jam. Ini dikarenakan ada 5 tugas yang akan dihitung dalam 8 jam guru ada di sekolah, yakni melakukan perencanaan, melaksanakan atau mengajar, menilai, membimbing, dan tugas tambahan lainnya. Dengan kebijakan ini diharapkan semua pekerjaan guru dilakukan di sekolah dan tidak di rumah. Selain itu, dengan aturan ini, guru hanya ada di sekolah mulai hari Senin hingga Jumat, sedangkan hari Sabtu rencananya akan diliburkan. Lalu, apakah penambahan jam untuk guru berada di sekolah bisa meningkatkan kualitas guru dan murid di Indonesia? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, Lanso kali ini akan membahas topik guru wajib 8 jam di sekolah. Dan bersama kami sudah hadir sejumlah narasumber, ada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bapak Sumarna ya, Surapranata, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum PGRI atau PGRI, Ibu Unifah Roshidi. Ya, Bapak, Ibu terima kasih dan Ibu Uni, terima sudah kasih hadir di Landstalk. Kita ke Pak Pranata dulu, Pak. Apa sih sebenarnya melatar belakangi sehingga ini akan secara resmi diberlakukan guru wajib 8 jam di sekolah di tahun 2017 tahun depan? Ada kekhawatiran kita sebenarnya. Yang pertama, saya ingin sampaikan dari segi yuridisnya dulu. Sebagian orang skeptis kok guru 8 jam. Apa benar ini melanggar undang-undang apa enggak? Tentu kita tidak melanggar undang-undang, karena ada Kepres tahun 68, tahun 95, ada aturan PNS yang harus bekerja 37,5 jam per pekan. Itu 37,5 jam itu efektif. Yang kedua, memang di aturan di Kepres itu disebutkan kecuali untuk pelayanan dan untuk guru. Itu bisa diatur oleh Permen. Nah, di dalam undang-undang kita menyebutkan ada 5 tugas guru itu. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, melaksanakan. Yang ketiga, menilai, menskor. Yang keempat, membimbing, melatih. Dan yang kelima, tugas tambahan. Yang mana itu belum maksimal, Pak? Nah, ini belum maksimal. Karena apa? Karena di dalam undang-undang disebutkan melaksanakan tugas itu 24 jam minimum, maksimum 40 jam. Per minggu lah, per minggu. 5 hari. 24 jam ini diartikan sebagai 24 jam period, bukan 24 jam dinding. Nah, kebanyakan guru tidak memenuhi itu karena di satu sekolah kelebihan, di sekolah lain kekurangan. Kelebihan guru. Akhirnya guru pindah dari satu sekolah ke sekolah lain untuk memenuhi jam itu. Jadi untuk memenuhi kuota tadi, untuk memenuhi kewajibannya dan mereka pindah-pindah. Ya, gitu sehingga capek di jalan begitu. Tapi kan kalau dari Bapak sampaikan tadi kewajibannya bukan hanya mengajar sebenarnya. Itu kan? Dia masalahnya. Karena mencari-cari 24 jam ini, pindah satu ke sekolah lain, akhirnya tugas yang lainnya agak terabaikan. Termasuk tugas merencanakan dikerjakan di rumah, menilai hasil kerjaan siswa dikerjakan di rumah. Jadi kan kasihan tuh guru itu, habis di jalan untuk memenuhi 24 jam itu. Pak Menteri, Pak Profesor Dr. Muhadjir Effendi menyampaikan perlu ada perubahan, dibalikkan ke dalam Undang-Undang Kepres 68, yaitu kewajiban ada di sekolah 8 jam per hari, atau 7 jam per hari untuk 6 hari. Kalau 8 jam untuk 5 hari. Sehingga guru mengerjakan 5 aspek tadi cukup di sekolah. Di rumah ya
bebas saja di rumah untuk keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada permasalahan apapun di sekolah, guru bisa mengatasi. Umpamanya ada anak-anak nakal, ada mengundang orang tua ke sekolah, atau guru mendatangi orang tua. Dan temuan selama ini memang berapa banyak sih Pak, atau berapa persen sih guru itu yang tidak menjalankan masa kerja 8 jam per hari sejauh ini Pak? Apakah memang dominan atau sebagian besar ya seperti habis itu Pak? sebagian besar, karena guru datang pada, kalau umpamanya sehari ngajar cuma 2 jam, datang sejam sebelumnya atau sesudah sebelumnya. Ya kan? Kenapa? Ada anggapan memang kerjaan yang dikerjakan di rumah. Kita balikan sekarang, dan sebenarnya di sekolah-sekolah swasta, di sekolah-sekolah bagus, sekolah-sekolah yang di perkotaan, di DKI Jakarta umpamanya, nggak ada masalah itu. Tapi kan sudah ada aturannya sebenarnya ya sudah Pak ya? Sudah ada aturannya. Artinya guru itu melanggar kah atau bagaimana? Tidak melanggar, yaitu ada faham kalau datang ke sekolah itu hanya jam pada saat mengajar saja. Artinya beberapa jam sebelum tapi sebagian mulai pekerjaannya ini baru datang begitu ya. Nah kita sekarang tugas guru yang 5 itu kita kembalikan ke kitohnya gitu. Kembalikan ke memang tugas guru, biarkan di sekolah, mengajar di sekolah, melatih di sekolah, men-skor sekolah, termasuk untuk peningkatan kompetensi guru. Baik. Ibu Unifa dulu, Ibu. Nah, dengan 8 jam kerja, sebenarnya itu sudah waktu yang sudah ditetapkan kan Ibu ya? Atau bagaimana? Jadi begini, kalau kami, para guru, ini perlu didudukan soalnya dulu. Kalau guru itu tidak masalah sama sekali. Guru pertama sudah jauh lebih banyak dari 8 jam itu sudah biasa. Hanya memang struktur kurikulumnya dulu lain. Dan 24 jam harus tatap muka. Kadang-kadang itunya di kurikulum 24 jamnya itu tidak tersedia, maka dia harus pergi ke tempat lain. Itu satu. Jadi sekali lagi, bagi guru pengaturan ini sama sekali tidak masalah. Itu satu. Kedua, sebenarnya yang paling menarik harus kita diskusikan adalah karena kita ingin memberikan perhatian penuh bagaimana pengembangan karakter anak. Jadi sebenarnya itu dia guru dari sekarang hampir tidak ada guru datang mengerjakan hanya untuk ngajar terus balik lagi, itu hampir tidak ada karena hampir semua sekolah itu menerapkan aturan absensi sejak jam pertama. Kalau jam pertama tuh kalau di Jakarta ada jam ke 0 tuh jam 6, guru harus sudah setengah 6. Tapi apakah memang guru-guru pemahamannya bekerja itu hanya mengajar saja Ibu, atau ada kan poin-poin itu ada sama sekali? Sama sekali. Mari kita cek di lapangan. Jadi guru ini menyambut. Yang paling penting diatur adalah bahwa 8 jam ini itu menyangkut keseluruhan tugas guru, terutama ketika pasca selesai kan mereka harus mengikuti kurikulum tuh ya. Kurikulum kalau SD sampai waktunya mungkin tidak jam 12, kalau kelas 1 keluar jam 11 gitu kan. Terus kemudian kalau SMP, SMA semakin tinggi. Nah, jangan sampai 8 jam ini kemudian menambah jam belajarnya siswa. Karena jam belajar siswa sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Yang tersedia adalah yang harus kita pikirkan, ya Pak Pranata pikirkan, bagaimana nih sisa di luar jam waktu itu untuk penguatan karakter. Karena persoalan kita saat ini adalah persoalan bagaimana guru itu tadi mengajar, mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, mengevaluasi. Ini membimbing, mendidik adalah mendidik karakter. Sehingga setelah pasca selesai itu, jam pelajarannya nggak ada yang berubah, nggak ada. Yang berubah adalah tambahan waktunya. Tapi pemahaman Pak Pranata dan teman-teman dipahami sama nggak dengan guru-guru sebenarnya? Kalau guru jauh lebih dari itu. Jadi gini loh, kalau guru-guru kalau saya cek, ketika saya diminta untuk lunch stock itu, saya kirim. Dan amazing bagi kita semua, bahwa guru menyambut dengan nggak masalah. Yang paling penting adalah kalau dia ditambah, ya, bagaimana sih anak itu supaya nggak bosan, Bagaimana menyediakan makanan? Artinya berarti kan ada infrastruktur lain yang harus kita pikirkan. Itu yang menarik. Misalnya kantin sehat kah, membawa dari rumah kah, gitu kan? Itu harus dipikirkan oleh sekolahnya berarti ya Bu ya? Karena gini, 8 jam itu jangan dipandang oleh guru semata. 8 jam itu adalah sebuah sistem. Jadi kalau kita mau dorong bahwa ini adalah untuk kepentingan yang lebih baik, maka sistem ini yang harus kita bangun. Ya, misal, ya makan siangnya
dikomunikasikan dengan orang tuanya. Terus kemudian bagaimana kalau yang di daerah terpencil? Jadi program yang bagus ini kemudian tidak boleh berdiri sendiri. Kami siap membantu. Tapi juga kemudian di daerah masing-masing itu harus diajak bicara. Karena dia akan beda-beda. Misal, guru yang di pedalaman yang jauh. Nah, itu akan efektif nggak Bu iya. untuk penerapan 8 jam ini untuk daerah-daerah pedalaman gitu kan? Efektif aja ini, tapi yang paling penting diatur. Yang ya itulah yang mestinya diaturnya, misalnya begini. Anak yang harus sekian jam dia jalan kaki melewati daerah-daerah yang berbahaya. Nah, inilah yang disebut bahwa pemerintah membuat blueprintnya, membuat rambu-rambunya, lalu pelaksanaannya ini harus didiskusikan bersama per daerah. Artinya provinsi ini ada daerah misalnya Jambi yang sangat sulit, nanti diatur bagaimana ini keselamatan guru, keselamatan siswa itu harus sama-sama diatur. Jadi bukan sekedar 8 jam ansih untuk guru gitu, kalau itu guru nggak masalah. Tapi pengaturan lebih lanjut bagaimana tata kelola 8 jam ini jauh lebih menarik untuk didiskusikan. Bu Nik, Pranata mungkin langsung ditanggapi. Memang ini nanti akan ada konsekuensinya mengubah tata kelola. Tentu saja, kita sekarang, makanya saya tadi sampaikan, sekarang kita sedang mendalami kira-kira tugas 5 itu apa saja sih rinciannya. Pekerjaan yang harus dilakukan guru itu, khususnya nanti untuk pendidikan dasar, SD dan SMP, akan lebih menekankan pada pendidikan karakter yang disampaikan oleh Bu Nifa tadi. Untuk SD itu 70%, SMP 60%. Di luar jam yang wajib untuk mata pelajaran belajar mengajar. Berarti ada penambahan jam ya Pak? Penambahan jamnya nanti ada kewajiban guru membimbing siswa umpamanya. Bagaimana berdisiplin itu dijalankan lain sebagainya. Kita sekarang sedang merancang juknisnya untuk itu. Pertanyaan Pak Dahlan tadi, apakah guru masih tetap 24 jam? Tentu aturan itu tetap dijalankan. Tetapi ada tugas tambahan lain yang dari 5 itu bisa diperhitungkan nanti. Kalau guru tidak lagi dapat memenuhi di sekolah yang bersangkutan. Yang penting guru tidak keluar dari sekolah, tidak mengejar-ngejar untuk memenuhi. Jadi hanya full di sekolah saja di untuk satu sekolah saja ya Pak. Betul. Sebagai apakah dia sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing yang disampaikan oleh Bu Nifa tadi, kita sangat mendukung. Khususnya saya ingin sampaikan ini untuk penekanan pendidikan karakter. Mengenai tunjangan profesi, ya pastilah. Itu nanti akan menyesuaikan. Permennya Pak Dahlan, terima kasih untuk mengingatkan kita akan melakukan adjust perubahan seperti itu. Mengenai sarana prasarana ya tentu saja akan ada sedikit perbedaan daripada yang sekarang berlaku. Tetapi ingin saya sampaikan yang perlakuan ini akan berlaku terbatas dulu, yaitu kepada mereka dulu, Pak? yang sudah punya sertifikat. Tentu letak geografis akan sangat berpengaruh. Di Papua tentu berbeda dengan di Jakarta. Di Jakarta pun di Jakarta Barat mungkin berbeda dengan di Jakarta Selatan. Kan sekarang ada guru yang ngajarnya di SMA 3 tapi rumahnya di Ciputat sana kan. Ya toh? Berarti sekarang itu diatur juga? Ya sekarang diatur oleh Pemdanya sendiri. Nanti kita akan atur seperti itu kan. Letak geografis tentu akan yang penting sekarang adalah pembelakuan 8 jam itu hanya untuk guru yang sudah punya sertifikat ya. Baik itu guru PNS ataupun swasta yang sudah bersertifikat. Berikutnya mengenai kepala sekolah yang disampaikan pertanyaan Pak Dahlan, memang ke depan, insya Allah tahun depan kita berlakukan, kepala sekolah tidak lagi dibebani mengajar. Cukup mengelola sekolah saja, dia sebagai manajer, dia sebagai supervisor, dan juga sebagai entrepreneur gitu, membawa sekolahnya ke arah yang lebih baik. Itu akan berlakukan insya Allah tahun depan akan awal lain awal ajaran. Kita lanjutkan perbincangan Pak di segmen berikutnya. Pemirsa langsung akan kembali usai jeda. Ya mungkin Pak Pranata. Ya ini suara dari guru di daerah. Akan banyak Pak yang nelfon karena bapaknya. Iya. Teman-teman Ibu Uni yang nelfon. Ya silakan Pak. Ya alhamdulillah kan Pak Binus dari Sumatera Utara sangat mendukung kan. Memang kerjanya kan memang begitu. Kami sangat bangga. Saya di sini jadi dirjen guru, Bu Unifa jadi ketua umum PPPGRI, tidak terlepas dari jasa guru kita kan. Sudah pasti itu. Jadi memang kenyataannya memang sudah begitu. 8 jam itu ada di sekolah-sekolah, sebagian besar sekolah kita. Cuma sekarang ada indikasi kan, orang mengejar-ngejar jam, ya, untuk memenuhi yang 24 itu keluar sekolah. Sehingga tugas utamanya tidak konsentrasi di satu sekolah itu ya? Tidak terlalu. Nah oleh karena itu maka ketika kita atur,
ada program Nawacita yang Nawacita itu pendidikan karakter yang harus dikedepankan untuk pendidikan di sekolah pendidikan dasar. Itu akan menjadi target utama nanti. Nah, itu akan seperti apa dijalani oleh para pelajarnya? Dijalankan oleh para pelajarnya umpamanya lebih mengenal budaya. Satu. Itu di luar jam belajar ya, Pak ya? Bisa di luar jam belajar, karena untuk matematik di SMP umpamanya kan cuma 4 jam. Ya, untuk religi, untuk disiplin, ada 18 nilai-nilai karakter yang sekarang diramu menjadi 5 utama, nasionalisme, disiplin, dan lain sebagainya. Itu akan lebih diutamakan ketika guru berada di sekolah 8 jam per hari atau 40 jam per pekan. Jadi selama ini dirasa kurang ya Pak ya? Dirasa kurang. Dengan program pendidikan karakter untuk yang harus dilaksanakan. Merasa dianggap, kami anggap itu sebagai hal yang perlu ditingkatkan. Baik. Kalau Ibu ini mekanismenya nanti akan seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya, oke. Jadi seperti yang dengar sendiri, kalau guru tuh sama sekali tidak masalah, melebihi itu. Dan nanti pun walaupun 8 jam pun karena jumlah siswa itu banyak, mau tidak mau dia tetap membawa pekerjaan itu di sana. Karena kan dia harus melatih melatih, membimbing, membina. Itu satu. Kedua, yang harus kita pikirkan, program ini hanya diberikan kepada guru-guru yang sudah sertifikasi. Sementara di sekolah itu baru sekitar 60% lah guru-guru disertifikasi. Ini menimbulkan konflik baru. Akan ada kesenjangan karena ada yang jadi usul kepada Pak Dirjen. Harus dibarengi ya, Bu, usul kepada Pak Dirjen, ya kan? Usul kepada Dirjen memang harus segera diselesaikan sertifikasi itu. Jadi ditambah kuotanya sertifikasi guru supaya nanti ada yang pulang jam 12, ada yang pulang jam 4. Ini nanti tidak bagus. Jadi yang harus kita pikirkan adalah sebenarnya di Indonesia selalu berbicara implementasi. Implementasi itu hal yang detail, hal yang spesifik, hal yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, termasuk perlindungan kepada anak-anak, perlindungan kepada guru ketika dia harus jalan gelap-gelap di daerah hutan. Seperti apa? Maka harus bicara dengan mereka. Itu khususnya mungkin di daerah-daerah yang geografisnya bermasalah. Iya. Jadi kemudian hal lain yang perlu dipikirkan bahwa di sekolah dasar ini kekurangan guru. Sekolah dasar itu hanya 3 guru yang negeri, selebihnya yang swasta. Seandainya nanti diterapkan ini 8 jam terus kalau menurut saya diterapkan aja semua, cuma nanti mungkin implikasi mungkin diatur penilaian tunjangan kinerja, dibicarakan dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah juga nggak keberatan sebenarnya. Pemerintah daerah kalau sering berdialog itu ingin ada aturan dari pemerintah pusat, boleh mengangkat, zaman dulu tuh guru tidak tetap menjadi guru tetap dengan APBD gitu ya, supaya dia bisa sertifikasi dan lain sebagainya. Ini adalah cara PGRI memikirkan pemecahan masalah. Jadi kalau Mbak lihat di sekolah dasar ini kekurangan guru. Nah, kekurangan guru ini kalau mau mengangkat sekaligus tentu keterbatas dana pemerintah. Nah, jadi harus cari jalan keluar. Daerah semestinya DAU-nya ditambah atau diberikan kewenangan untuk mengangkat mereka dengan APBD, ya, guru tetap, sehingga dia bisa dibayar ininya, sehingga nanti yang disebut pendidikan karakter 8 jam ini berlaku untuk semua lah. Tapi Bu, maaf, jadi akan berapa jam sebenarnya nanti siswa itu berada di sekolah dengan sejumlah realisasi kewajiban guru ini? Iya, gini Mbak, dibalik cara berpikirnya, dibalik. Jadi bukan gurunya, tapi ini memang pemerintah ingin memaksimalkan pendidikan ini menjadi untuk mutu dan karakter. Ini memaksimalkan. Nah, siapakah yang peran penting? Peran penting adalah guru. Guru itu kenapa kesana kemari dulu? Kurikulumnya tidak memenuhi 24 jam. Kurikulum misalnya agama itu tidak memenuhi. Oke, itu jam kerja guru ya. Iya, tapi untuk pelajar makanya jadi yang kesana kemari. Tapi prinsipnya guru ini mau 8 jam lebih dari 10 jam juga udah biasa. Nah, karena itu nanti kan harus diatur siswanya.
Iya kan? Siswanya kan memang ini maksudnya adalah untuk siswanya lebih lama di sekolah dalam rangka untuk penguatan pendidikan karakter. Iya. Nah kan, jadi perlu dipikirkan nanti, misal untuk penguatan pendidikan karakter anak-anak siswa sekolah dasar, nilai-nilainya tuh lain untuk SMP dan SMA, SMK tuh lain. Nah berarti harus ada pemahaman, harus juga dibicarakan orang tua. Harus juga dibicarakan dengan pemerintah daerah. Itu penting untuk implementasi, karena kita yang kesulitan tuh implementasi. Implementasinya artinya saat ini juga belum tahu akan seperti apa. Iya, Pak Pranata nanti yang menyiapkan. Beliau, Pak Dirjen yang sedang menggodok. Beliau sudah mulai, kalau nggak salah ada piloting di sejumlah nih. Tetapi ini nanti yang harus kita pikirkan adalah tidak bisa sama rata Jakarta dan Papua. Nah itu. Jadi akan berdasarkan geografis. Geografis, sarana. Tetapi yang penting bukan itunya. Yang pentingnya adalah bahwa program itu adalah untuk penguatan karakter. Ini penting untuk kita. Karakter itu bukan baik dan buruk aja loh. Berpikir kritis, kreatif, rasa ingin tahu, itu juga karakter. Nah, karakter dengan harapan si murid siswa tadi bertemu dengan guru yang antara lain sama lah begitu ya. Iya, di guru di situ. Jadi ini ide ini harus kemudian dibarengi dengan sejumlah aturan yang kendala-kendala itu harus diselesaikan dulu ya, Bu, betul. Mendiskusikan dengan pihak-pihak. Kami selalu menyiapkan kita ini bagaimana kita memecahkan persoalan ini bersama-sama, gitu ya kan? Itu yang penting. Dan guru harapannya ya disertifikasi kepada beliau ini dituntaskan supaya guru bisa ada semua, jangan ada guru pulang, wah itu nanti nggak manis. Soal sertifikasi nanti Pak Dirjen, kita akan lanjutkan dialog ini pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Ya, Anda kembali bersama kami di Landstalk masih dengan topik guru wajib 8 jam di sekolah. Kita kembali melanjutkan perbincangan bersama Pak Pranata dan juga Ibu Uni. Pak Pranata, menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Uni, ternyata bahwa dalam penerapan 8 jam di sekolah itu ada beberapa hal yang memang harus juga kemudian segera dipenuhi begitu ya. Ternyata juga dari beberapa penelpon juga mereka menyambut baik hal tersebut, tidak keberatan sebenarnya guru, tapi ada beberapa poin-poin yang harus kemudian segera direalisasikan. Tadi kan di belakang layar kita bicara masalah insentif ya. Betul. Ya, untuk guru yang PNS dan guru tetap, mereka yang punya sertifikat kan kita berikan tunjangan profesi. Bagi mereka yang belum dapat tunjangan profesi, kita berikan tamsil namanya, tambahan penghasilan untuk guru-guru negeri. Untuk guru-guru swasta yang belum dapat sertifikat pendidik, kita berikan tunjangan namanya insentif untuk mereka. Alhamdulillah tahun depan, Bu Uni, berarti tunjangan-tunjangan yang Bapak sebutkan sudah tadi ada. Tapi belum berjalan sudah berjalan. Makanya saya ingin sampaikan ke Bu Unifa ini, insya Allah kepada para guru swasta juga, guru bukan PNS yang di sekolah swasta, tahun depan insya Allah kuotanya naik. Dari tahun ini. Pemerintah kuotanya daerah, ini jumlah gurunya ya, berarti iya. Jadi ada tunjangan profesi, ada gaji, ada tunjangan profesi, ada tamsil bagi mereka yang belum dapat tunjangan profesi, tapi guru PNS, ada insentif untuk guru bukan PNS yang belum dapat tunjangan profesi, ada juga TKD, tunjangan khusus daerah terbesar di sini di DKI ini. Jadi masing-masing daerah itu sudah diterima kah Ibu? Sudah. Tapi kan masalahnya begini, yang sedang kita bicarakan dan harus jadi PGRI ini mau menyampaikan untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini, problem ini. Yang problem yang mendasar di sekolah dasar itu kekurangan guru. Yang Pak Pranata sampaikan, Pak Dirjen itu buat yang swasta. Tapi kalau yang honor di daerah, di negeri, dia nggak dapat apa-apa. Padahal kekurangan. Nah, jadi karena itu kami menyampaikan semacam usulan. Usulan ini kalau misalnya ada regulasi atau kemudian mendorong pemerintah daerah, ada semacam kalau memang ada pengangkatan, ada aturan. Kalau memang pengangkatan, dahulukan mereka. Itu pertama. Yang K2 dan lain sebagainya. Kedua, kalau toh memang tidak ada kemampuan daerah terbatas, ada fiskal terbatas, itu ada yang disebut dengan pemihakan tunjangan kinerja daerah, itu TKD atau apa namanya, untuk mereka yang di negeri.
Harusnya ini Pak duduk bersama dulu kemudian sebelum kebijakan 8 jam ini akan diwacanakan. Kita terima telepon dulu Ibu, bisa ya? Boleh. Baik, ini agak jauh ini dari Pak. Sebenarnya guru-guru senang menyambut baik, tapi ada tapinya ini Pak. Ini yang belum dibicarakan ternyata. Nah itu gimana Pak menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Edison? Saya bersyukur ya, alhamdulillah ya. Guru-guru kita ini ternyata responnya positif sekali ya. Masalah tadi yang aturan-aturan main itu kita sedang diskusikan. Supaya tadi saya katakan secara aspek yuridis tidak nabrak-nabrak. So kalau kami di pegawai negeri, ya kalau nabrak itu kena nanti kan, ya 24 jam insya Allah tidak masalah lagi nanti, ya akan ada adjustment. Mengenai tadi Pak Edison dari mana Papua Barat, ya yang untuk tunjangan profesi, yang untuk tunjangan khusus juga ada aturannya. Ya Papua Barat itu kedua terbesar di Indonesia penerima tunjangan khusus, setelah NTT. Ini tapi belum terrealisasi ya Pak ya? Sudah. Cuma memang kuotanya lebih banyak dari pesertanya lebih banyak yang dari kuotanya. Jadi mungkin Pak Edison salah satu yang belum terima. Mudah-mudahan tahun depan belum masuk kuotanya. Gitu. Bukan peminat ini, tapi guru yang mengajar di daerah terpencil itu lebih banyak daripada kemampuan fiskal negara. Saya ingin sampaikan ke Pak Edison. Untuk menampung ini tadi ya? Atau mungkin masalah prioritas juga kali Pak? Ya prioritas memang untuk daerah khusus. Enggak, maksudnya Papua karena dia jauh dan apakah yang itu juga menjadi NTT, perhitungan? Papua Barat ya ada sekitar 181 kabupaten yang menjadi prioritas. Tidak mungkin DKI dapat kan yang tunjangan khusus tadi. Insya Allah tahun depan kita pindahkan. Tunjangan khusus ini bukan lagi diskresinya pemerintah pusat, tetapi ada di transfer, ada di Pemda. Biar Pemda yang menentukan siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Ini kita transfer seperti itu. Nah, untuk koordinasi dengan pemerintah daerah sendiri dari pusat sejauh ini sudah semaksimal apa Pak? Kita insya Allah sudah maksimal ya. Kalau ada masalah-masalah kita koordinasi, sosialisasi dan dengan Pemda. Kalau ada masalah umpamanya belum terselesaikan, ya itulah yang menjadi tantangan kami, dan terima kasih ke Bu Unifa nih, kita mitra yang sangat bagus ya untuk saling mengingatkan begitu. Ya kami ada di pemerintahan, Ibu Unifa ada di organisasi guru yang terus memberikan masukan-masukan yang produktif ya Bu ya, yang kreatif gitu untuk kemajuan pendidikan kita. Baik. Tapi nanti kalau misalnya ini Bu Unifa artinya semua sudah dibicarakan dan kemudian bisa direalisasikan berdasarkan apa harapan dari para guru. Kemudian dengan program 8 jam bagi para guru ini, pengawasannya akan seperti apa ini Bu? Kalau pengawasan itu aturan, ada absen, ada penilaian kinerja, ada banyak instrumen yang bisa digunakan. Yang paling penting lagi sebenarnya yang harus artinya ada sanksi Bu kalau kemudian mereka tidak menjalankan. Sebenarnya kan kalau guru itu sepanjang dia guru itu paling patuh loh, paling takut ngomong sanksi-sanksi itu. Ya karena mereka tuh sebenarnya yang paling penting aturannya jelas, dia melakukan apa. Mereka itu mau nggak patuh bagaimana, wong itu berkaitan dengan pekerjaannya, iya kan? Nggak ada yang untuk tidak dipatuhkan. Artinya misalnya yang disebut nggak ada yang tidak dipatuhkan tuh mau ngobiak di mana, wong guru tuh ya di situ dengan kecintaannya. Bahkan setelah walaupun diatur 8 jam ini, tetap aja nggak akan selesai itu pekerjaan utama itu dibawa juga ke rumah. Iya kan? Pak, memang begitu. Ada tunjangannya berarti ya, Pak. Karena itu kita bagaimana ini semua sebenarnya mau 8 jam kayak namanya mau apa, hak dan kewajiban sama-sama diatur dengan baik. Didorong guru juga untuk bertanggung jawab, meningkatkan profesinya. Pemerintah juga mulai semakin merapikan tata kelolanya. Dan kalau mungkin saat ini belum, tapi mungkin Pak Pranata mulai berpikir ke depan, daripada repot-repot ditanyain terus sama guru, mending saja ditempelin gajinya untuk tunjangan profesi itu sama gajinya untuk biar jadi nggak usah repot-repot dikejar-kejar guru. Enak kan kalau sudah ditempelin sama, walaupun jadi sudah jelas begitu. Sudah jelas. Masukan nih Pak Pranata ya. Iya. Saya dengarkan. Tunjangan profesi maksudnya. Iya, tunjangan profesi nempel aja sudah sama gaji daripada Pak Pranata dikejar-kejar terus. Kadang-kadang ditanya-tanya sama saya kan. Lebih baik Pak Pranata nyaman mikirin yang lain. Karena memang masalah guru luar biasa banyak. Tapi intinya begini deh. Membangun karakter, meningkatkan mutu adalah bagian dari tugas kami para guru.
tapi juga instrumen lainnya harus bersama-sama, kebijakan, tata kelola, semua pihak ya. Jadi nggak ada lagi nanti orang saling melempar tanggung jawab atau melempar kesalahan. Mari kita menuju ke arah ini, saatnya lagi sudah orang lain sudah bicara apa tentang pendidikan, kita masih bicara ini. Masih betul. Itu adalah kemunduran juga sebenarnya di bidang pendidikan. Jadi harus kita meluncur ke sana. Pengembangan profesi guru juga harus diberi kesempatan. Jadi bagi PGRI menyelesaikan masalah jauh lebih penting ya penjelasan antara hak dan kewajiban supaya guru merdeka, karena kemerdekaan ada bagian dari sangat penting untuk meningkatkan profesinya ya. Jadi usaha-usahanya tuh lebih nyaman gitu. Baik. Ya, kita harapkan ke depan program ini artinya berjalan bersinergi juga dengan sejumlah kewajiban-kewajiban yang memang harus direalisasikan yang menjadi hak dari para guru dan khususnya para murid begitu. Pak Pranata mungkin mau sedikit tapi sedikit aja Pak, karena waktu kita terbatas. Ini kan kebijakan ini harus disosialisasikan ke setiap lapisan masyarakat, khususnya para guru kan. Saya ingin berterima kasih ke Berita Satu. Ini salah satu bentuk sosialisasi yang sangat bagus ya, dan respon guru juga sangat positif. Saya kira itu ingin saya sampaikan terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah dua kali ini kita bicara detail tentang Ladi Lanstok. Karena pendidikan adalah satu hal yang sangat penting yang menjadi penonggak negara kita khususnya Indonesia ke depannya begitu. Dan jangan lupa juga tadi tunjangan yang sudah disuarakan oleh guru-guru di daerah yang menjadi perhatian juga karena mereka sudah sampai bela-belain nelpon gitu. Terima kasih Bu Pak Pranata sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikianlah dialog Lansok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook dan juga YouTube. Nantikan Lansok setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.